Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Profesor Marahustam selaku dosen pengampu filsafat pendidikan Islam dan juga teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dengan pembahasan kita pada tema kita pada hari ini, yaitu pemikiran Al-Farabi religius rasional tentang pendidikan dan relevansinya dengan dunia kontemporer. Masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu adalah mengenai latar belakang. Latar belakang di sini kita akan membahas mengenai tentang perputaran atau transformasi ilmu pengetahuan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, yang mana setiap generasi pasti melahirkan beberapa tokoh-tokoh ulama, dan oleh setiap dari generasi ke generasi lainnya lahirlah tokoh ulama, hingga pada saat ini, saat kita di era Society 5.0, pastinya kita membutuhkan tokoh-tokoh ulama yang mana akan selalu mentransformasikan pemikiran-pemikiran dan gagasannya untuk pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Karena pendidikan sebagai proses pengembangan potensi-potensi individu yang mana menuju untuk tujuannya adalah kebahagiaan masyarakat, ataupun sebagai pewarisan kebudayaan dari generasi tua menuju generasi yang muda. Dengan kata lain, suatu bangsa atau masyarakat yang masih dalam tahap terbelakang atau katakanlah seperti Indonesia masih negara berkembang, otomatis mencari kiblat, yaitu bagaimana caranya agar dapat mampu menjadi negara yang maju seperti katakanlah Amerika atau negara adidaya lainnya. Dengan demikian, upaya membongkar dan memahami setiap pemikir pada generasi lama merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan suatu pemikiran agar lebih baik dan relevan dengan konteks yang mengiringinya. Artinya, dengan kita mengkaji pemikiran Al-Farabi religius rasional dengan konteks yang bentuk pengembangan pemikiran Islam dan konteks pendidikan, dapat melestarikan hazanah Islam seperti itu. Kemudian dalam makalah ini kami bahas mengenai yang pertama adalah bagaimana biografi Al-Farabi, yang kedua pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan religius rasional, dan juga yang ketiga adalah pemikiran Al-Farabi tentang pendidikan religius rasional dan dunia kontemporer. Jadi bagaimana apakah masih relevansi antara pemikiran Al-Farabi yang katakanlah dahulu lama dengan dunia kontemporer sekarang ini, katakanlah seperti Society 5.0 ataupun Revolusi Industri 4.0. Audio Jungle. Selanjutnya, kami juga melihat bahwasanya Al-Farabi memiliki pengetahuan yang sangat luas. Sebagaimana filosof Yunani, Al-Farabi menguasai berbagai disiplin ilmu. Keadaan ini sangat dimungkinkan karena didukung oleh ketekunan, kerajinannya, serta kecerdasan otaknya. Di samping itu, kegiatan-kegiatan ilmiah pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah bergerak dinamis, dan juga penerjemahan buku-buku Yunani pada masa itu. Berdasarkan karya tulisannya, Al-Farabi ini menguasai ilmu matematika, kimia, astronomi, musik, ilmu alam, logika, filsafat, bahasa, dan yang lain-lainnya. Audio Jungle. Masuk kepada pembahasan
pembahasan poin kedua, yaitu mengenai pemikiran religius rasional Al-Farabi. Pemikiran Al-Farabi dikatakan atau dilandasi dengan pengetahuan religinya atau Islaminya, kemudian setelah itu ditambah dengan pemikiran filosofisnya. Oleh karena itu disebutlah beliau sebagai religius rasional. Namun di samping itu, menurut Profesor Maragustam pada tahun 2020 mengatakan mengapa Al-Farabi bisa masuk ke dalam pemikiran religius rasional, karena menurutnya adalah yang pertama, cakupan atau tema ilmu dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya mencakup ilmu-ilmu keagamaan, namun juga ilmu-ilmu murni. Kemudian yang kedua, perpaduan antara paradigma keagamaan dan paradigma kefilsafatan dalam menjabarkan konsep ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dapat didapatkan melalui proses belajar dan indera. Kemudian yang keempat adalah dasar pemikiran selain Quran dan hadis dan filsafat Islam juga menggunakan filsafat Yunani. Kemudian yang poin yang kelima adalah menampilkan pemikiran yang spekulatif intuitif selain pemikiran yang spekulatif rasionalistik. Dan itulah yang menjadikan ciri-ciri kenapa Al-Farabi dimasuk pemikiran Al-Farabi dapat tergolong dalam religius rasional. Selain itu, Al-Farabi juga dikenal sebagai filosof sinkretisme, sebab ia berkeyakinan bahwa filsafat yang beragam itu hakikatnya hanya satu, yaitu sama-sama mencari kebenaran yang satu. Karena tujuan filsafat adalah memikirkan kebenaran, sedangkan kebenaran itu hanya satu macam dan serupa pada hakikatnya. Dengan demikian, semua aliran filsafat pada prinsipnya tidak ada pertentangan. Selain itu, Al-Farabi merupakan sumber tertua dari pemikiran-pemikiran tasawuf di kalangan filosof-filosof Islam. Ciri yang paling khas dari tasawuf Al-Farabi adalah bahwa ia didasarkan atas pikiran atau rasio, bukan didasarkan atas kerohanian semata yang berpangkal pada jiwa dan mencapai kesempurnaan tertinggi. Kami menganalisis bahwasanya tentang sumber pemikiran tasawuf Al-Farabi adalah mencoba menjadikan Tuhan sebagai subjek, tidak hanya objek peribadahan. Karena kebahagiaan menurut Al-Farabi adalah sinkronisasi antara pikiran dan hati atau intuisi. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, maka akan semakin tinggi juga tingkatan untuk mencapai kedekatan alam atas. Berawal dari al-aqal bil quwah menuju al-aqal bil fa'al atau intelektual aktif. Audio Jungle. Audio Jungle. Masuk kepada poin pembahasan ketiga, yaitu adalah relevansi pemikiran Al-Farabi dengan pendidikan dan dunia kontemporer. Menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu. Karena tanpa pendidikan seorang tidak dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Dengan demikian, pendidikan harus tersedia bagi semua orang tanpa memandang status sosial mereka. Al-Farabi memberikan tawaran proses pendidikan dan pengajaran adalah yang pertama, bagi anak yang memiliki tabiat jelek dan terlihat memiliki motivasi belajar untuk tujuan yang tidak baik, hendaklah terlebih dahulu dibimbing dan dididik melalui pendidikan budi pekerti sebelum mengajarkan ilmu. Jadi yang menjadi dasar atau fondasi dalam pendidikan menurut Al-Farabi adalah pendidikan budi pekerti atau karakter building atau pendidikan akhlak. Kemudian yang kedua adalah bagi anak yang memiliki keterbatasan kecerdasan dan kepandaiannya tidak bisa diharapkan lagi, maka proses bimbingan dan pendidikannya dilakukan melalui pendekatan pembiasaan dan latihan sederhana yang kontinu. Jadi kalau benar seorang anak memang tidak bisa secara kognitif menerima, maka pembelajaran yang ditetapkan kepadanya adalah dengan mengulang-ulangi kegiatan itu berkali-kali. Karena dengan repetisi paling enggak 21 kali maka akan menjadi kebiasaan. Ketika itu menjadi kebiasaan maka akan menjadi karakter.
Jadi seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, kepada anak yang telah memiliki budi pekerti dan karakter yang baik, hendaknya pendidik tidak mengkotak-atik pengetahuan yang telah mereka kuasai, mesti sedikit walaupun hanya sekedar basa-basi. Justru mereka harus diarahkan agar memiliki keinginan untuk mengembangkan dan berbagi ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Jadi kalau sudah ada anak yang memiliki budi pekerti baik, terus secara kognitif juga baik, guru diarahkan untuk bagaimana caranya agar si anak ini mampu berbagi dengan teman-teman yang lainnya sehingga dia bisa lebih mengembangkan lagi apa yang telah dimilikinya. Kami mencoba menabrakkan pemikiran Al-Farabi dengan realitas saat ini yang terjadi pada era Society 5.0. Kita dilanda sebuah penyakit, yaitu adalah degradasi moral dan karakter, yang mana pada saat ini didukung juga dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Inilah menjadi ancaman kita ke depannya sebagai calon guru untuk mendidik anak-anak kita agar lebih baik lagi ke depannya. Oleh karena itu, dalam hal ini kami melihat bahwasanya ada beberapa tawaran metode yang disampaikan Al-Farabi untuk mendidik anaknya. Karena sejatinya anak membutuhkan sebuah figur atau contoh atau role model atau suatu hasanah untuk menjadikan sebagai patokan untuk kedepannya atau contoh untuk kedepannya. Yaitu metode yang ditawarkan Al-Farabi adalah yang pertama dengan metode pendidikan persuasif, yang kedua adalah metode pendidikan demonstratif, yang mana sebenarnya pendidikan persuasif ini adalah merupakan metode membujuk pendengar dengan hal-hal yang logis dan memuaskan pikirannya tanpa mencapai kepastian. Bujukan akan tercapai ketika pendengar melakukan hal-hal yang dia yakini adalah benar. Jadi sifatnya adalah doktrinisasi. Jadi ketika dalam praktiknya metode persuasif dapat dilakukan melalui pidato dan kegiatan bersama-sama antara guru dan murid. Katakanlah proses pembelajaran di sekolah-sekolah kita juga menggunakan metode persuasif. Seperti kalau dalam implementasi dalam pembelajarannya adalah kalau pembelajaran mengajarkan mata pelajaran seni dan kerajinan. Kemudian metode yang kedua adalah metode demonstratif, yaitu sama-sama bisa menggunakan pidato, tapi bedanya demonstratif adalah dengan beberapa demonstrasi atau contoh-contoh yang dapat digunakan. Karena secara indrawi manusia akan lebih menerima apa yang dia lihat. Kemudian ada beberapa metode lainnya yang menjadi tawaran Al-Farabi adalah metode wacana dan argumen. Sampai saat ini masih tetap diterapkan di lembaga-lembaga kita di seluruh Indonesia, mulai dari lembaga pendidikan terendah sampai lembaga pendidikan tertinggi menggunakan metode-metode dari pemikiran tawaran Al-Farabi yang bersifat religius rasional. Ya, masuk kepada bab terakhir dalam pembahasan kita, yaitu adalah bab penutup. Dalam bab penutup ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah Al-Farabi lahir pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi di Wasit, distrik Farab, Turkistan, dengan nama Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Auzalak, yang mana Al-Farabi memiliki pengetahuan yang luas karena pendidikan Al-Farabi pada masa remaja ditempuh di Farab yang penduduknya bermadzhab Syafi'i. Kemudian Al-Farabi menguasai berbagai disiplin ilmu. Di samping itu, kegiatan-kegiatan ilmiah pada masa kekhilafan Bani Abbasiyah bergerak dinamis. Juga penerjemahan buku-buku Yunani pada masa itu. Berdasarkan karya tulisannya, Al-Farabi menguasai matematika, kimia, astronomi, musik, ilmu alam, logika, dan filsafat. Yang kedua adalah Al-Farabi merupakan sumber tertua dari pemikiran tasawuf di kalangan filosof Islam. Ciri yang paling khas dari tasawuf Al-Farabi adalah didasarkan pada pikiran atau rasio, bukan didasarkan atas kerohanian semata, yang berpangkal pada pemberantasan kesenangan lahiriah untuk membersihkan jiwa dan mencapai kesempurnaan tertinggi. Menurut Al-Farabi, kesucian jiwa tidak hanya diperoleh melalui perbuatan badan, melainkan yang pertama melalui pikiran dan pemikiran.
Sebab akal manusia dalam menempuh jalan pertumbuhannya melalui beberapa fase yang bertingkat-tingkat. Mula-mula akal tersebut adalah akal potensi, dan apabila ia telah memperoleh objek-objek ilmunya dan kebenaran absolut, maka ia akan menjadi akal yang nyata atau al-akal bil fi'l. Kemudian poin ketiga dalam kesimpulan kita adalah Al-Farabi dalam sebuah risalahnya menyebutkan bahwa yang pertama dilakukan dalam pendidikan adalah memperbaiki akhlak dan budi pekerti anak didiknya. Karena alasan yang dimungkinkan Al-Farabi berdasarkan pada pendapat Plato, yaitu adalah sesungguhnya orang yang tidak bersih dan suci tidak dekat dengan orang yang bersih dan suci. Yang mana tujuan akhir dari pendidikan adalah membimbing individu untuk menuju kebahagiaan dan kesempurnaan. Menurut Al-Farabi, metode yang tepat digunakan dalam pengajaran adalah metode persuasif dan demonstratif. Di samping itu juga mengikuti metode yang diajarkan oleh filosof Yunani, yaitu Plato, yakni metode dialog yang memunculkan metode wacana dan argumen. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pemikiran Al-Farabi religius rasional tentang pendidikan dan dalam dunia kontemporer. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi teman-teman yang lainnya dan juga bermanfaat bagi semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.